Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Febrian Wiraman. Saya host dari podcast kali ini. Dalam video ini kita akan membahas tentang regenerasi petani atau petani muda dan perkembangan sistem pertanian modern serta program food estate di Indonesia. Nah, pada video kali ini kita bersama narasumber dari Mas dari mana? Banyak. Mungkin itu ya perkenalan barusan dari narasumber kita. Langsung saja kita membahas tentang podcast kali ini ya. Dari Mas sama Mbak ya. Menurut kalian, kenapa Anda memilih menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian atau Fakultas Teknologi Pertanian? Itu alasannya kenapa? Dari Mas yang dulu Mbak ya. Jadi ini pertama saya di sini. Saya ini anak lulus. Jadi pas itu saya terima di universitas. Jadi yang pas tahun 2022 saya mencoba ke Politeknik Negeri. Kenapa? Soalnya menurut saya kaji kan berdasarkan itu saya kaji di mana prodi yang baik dan cocok untuk prospek masa depan. Ternyata dari jurnal yang saya baca ataupun sumber pertanian ini mempunyai prospek bagus di masa depan. Dan pada saat itu saya masuk rapat tiga panjang mau masuk ke pertanian dan prodi yang saya ambil dari produksi. Di mana di Warudek TGB ini merupakan prodi yang bisa dibilang unggulan di sana. Dari Mbaknya? Kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih sederhana karena daerah saya itu mayoritas petani, jadi saya lebih mikir ke gimana caranya kita bisa memajukan petani lewat sektor yang memang sudah terpasari. Cuman kalau dari petani Indonesia ya kita tahu sendiri kan masih yang konvensional dan sederhana. Jadi gimana caranya perekonomian Indonesia itu bisa meningkat lewat pertanian. Itu dari narasumber kita ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Mbak ya. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk menggerakkan petani muda di Indonesia di masa mendatang? Itu dari Masnya? Menurut saya yang pertama ada petani muda bisa memajukan Indonesia. Kan kita tahu pertanian di Indonesia umumnya pasti kan membutuhkan regenerasi dari kita yang berusia 17 sampai 29 itu termasuk dalam kategori petani milenial. Maka dari itu gimana caranya agar kita sebagai anak muda yang biasanya asumsi dari pertanian sendiri itu anak muda yang berpikirnya itu petani terus panas. Padahal jika kita tinjau lebih lanjut, pertanian itu mempunyai prospek yang cerah, di mana Indonesia mencanangkan Indonesia Emas di tahun 2045 dan kita sebagai generasi muda bisa membuat agar Indonesia tidak impor lagi. Padahal kan kita termasuk negara agraris. Jadi lebih dibayar lagi setiap universitas atau politeknik itu fakultas pertanian agar bisa mencetak petani. Mungkin nambahin aja ya. Kalau dari tadi sudah dijelaskan masalahnya kan lebih ke gimana sih caranya kita bisa menarik petani muda buat terjun ke dunia pertanian. Kalau menurut saya sendiri, pertama itu ada yang dijelasin ya. Kalau perspektifnya buat petani itu jelek kalau ya, itu yang harus kita perbaiki dulu. Gimana caranya kita bikin persepsi dari orang-orang, dari petani muda
dunia, dari mahasiswa, dari anak-anak muda ini ke arah pertanian yang baik. Kalau pertanian itu apa ya? Kalau pertanian itu menghasilkan finansial yang cukup bagus. Nah, kita tuh benar-benar harus ke arah itu dulu. Gimana mengubah persepsi mereka supaya pertanian ini terlihat benar. Caranya gimana? Kita bisa dari sederhananya ya dari kita mahasiswanya bisa mengadakan event, mengadakan pameran atau segala hal yang harusnya bisa menarik minat anak muda untuk lebih tertarik ke dunia pertanian. Terus kita juga bisa kita nggak bisa lepas dari pemerintah ya. Dari pemerintah kan juga harus terjun buat lebih memfasilitasi dari pendidikan, dari akses informasi, dari teknologi juga harus diberikan supaya anak muda ini lebih tertarik kok pertanian ini bukan cuma konvensional, tapi pertanian ini juga dari teknologi dan sebagainya. Itu dari narasumber kita ya, pertanyaan yang kedua. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana sistem pertanian modern dapat mengatasi masalah-masalah pertanian yang kompleks dan multidimensi seperti degradasi lahan, penurunan kesuburan, dan hama, penyakit, dan konflik lahan. Nanti kalau bisa jadi petani lebih kayak bisa dengan seperti yang kita lihat di Eropa, Amerika sekarang itu sudah semakin lagi pada negeri Jepang. Menurut saya, jika pertanian kita melakukan pertanian modern sangat penting. Sebut saja contoh perkembangan AI, itu bisa digunakan di dunia pertanian sebagai media untuk bagaimana cara kita untuk menganalisis pertama hama, terus penyakit dalam lahan, setelah itu iklim dan cuaca itu bisa menggunakan AI. Terus penggunaan drone juga bisa masuk. Soalnya kita tahu kalau kita ke sawah pasti kan lihat orang-orang yang pestisida pakai semprotan. Ketika kita memanfaatkan drone, teknologi drone itu bisa memudahkan. Saya pernah lihat di Jepang kalau nggak salah itu nyemprot namanya itu pakai drone. Jadi itu lebih memudahkan. Jadi tentunya terkait degradasi. Jadi pertanian modern ini sebenarnya apa sih? Pertanian modern ini lebih ke penggunaan teknologi. Terus kemudian kita juga harus melihat dari aspek ekonomi. Itu poin utamanya sebenarnya menurut saya adalah di ekonominya. Karena pertanian dengan banyaknya input pestisida itu malah bikin pertanian itu sendiri kurang. Kenapa? Karena tanah itu kalau terus menerus diberikan pestisida, tanahnya nggak cukup. Jadi produksi yang dihasilkan itu juga bukan malah meningkat, benar hamanya itu menurun gitu. Tapi itu cuma di awal. Nanti lama-lama hamanya itu bakal resisten dan bakal malah lebih banyak. Efeknya apa? Pestisidanya ditemukan, dosisnya naik. Karena nggak mempan, petani mikir, oh ya udah deh naikin dosis. Tapi efeknya ke tanah, nanti bisa efek jauhnya ke pencemaran air, terkait sirkulasi airnya jadi tanahnya jadi porositasnya menurun. Jadi lebih banyak kalau banyak genangan itu artinya porositas tanahnya itu buruk. Jadi kalau hujan tanah itu nggak bisa menampung air. Jadi kesuburan untuk budidaya itu juga lebih rendah. Pertanian modern ini kenapa diterapkan? Karena diharapkannya bisa lebih mengarah ke penggunaan semacam musuh alami. Jadi gimana kita bisa beralih dari pertanian konvensional yang menggunakan pestisida ke arah yang tidak menggunakan pestisida. Dengan pakai musuh alami itu bisa digunakan
Jadi kita nggak perlu repot-repot menyemprot pestisida, kita cukup misalnya kita pakai tanaman refugia, itu bisa. Tanaman refugia tuh kayak tanaman tumbuhan bunga yang biasanya kayak bunga yang kuning, tau yang biasanya di sawah atau cipayung, itu bisa. Atau kita bisa gunakan juga pestisida alami dari tanaman-tanaman yang jauh lebih ramah lingkungan dan juga berefek ke tanaman manusia. Jadi pertanyaan berikutnya Mbak Mas ya, apa tujuan pemerintah membuat sebuah program bernama Food Estate? Ya, betul Mas. Jadi di itu program pemerintah karena ini untuk ketahanan pangan. Ya, jadi bagaimana agar Indonesia ini pertama kami mencanangkan kalau nggak salah pas COVID kemarin misalnya. Ya itu karena kan ketahanan pangan Indonesia pas COVID menurun. Dari itu Pak Jokowi melakukan gerakan namanya PSBB. Dan kejar-kejarnya PSBB itu tahun 2023 dan program serupa sebenarnya sudah ada pas zamannya Pak Soeharto di tahun 95 sampai 95 yang namanya Suasana Budaya. Di situ Pak Soeharto memperoleh penghargaan dari FAO. Jadi ada 3 presiden kalau nggak salah yang pertama Pak Soeharto, yang kedua Pak SBY sama Pak Jokowi. Dan Food Estate ini sudah berlangsung di 5 provinsi. Kalau tidak salah Kalimantan, Sumatera Utara, Selatan, Papua, sama apa sebagainya. Ya, Kalimantan. Dari jauh semua. Tujuannya satu, swasembada pemenuhan kebutuhan pangan. Oh iya. Ada ke pertanyaan kedua ya. Dalam pelaksanaannya capaian apa yang diinginkan melalui program Food Estate? Pertama yang pasti meningkatkan jumlah produksi sama penanaman. Tapi di dalam program ini pasti ada pro dan kontranya. Terutama di 5 provinsi yang dijadikan percobaan itu ada pro dan kontra. Soalnya mana ya? Kalimantan itu lahannya gali fungsikan ke yang lain. Ya itu dari kerjasamanya misalnya kayak apa ya berupa kalau misal petani yang bawang, terus bawang itu diubah dananya menjadi pertanian jagung. Nah itu sama marah. Misalnya mereka biasanya menanam bawang, itu diubah dari jagung, bisa ada perubahan. Tapi sebenarnya tujuannya pemerintah ini bagus untuk produksi yang industri. Estate itu kan fungsinya supaya ketahanan Indonesia selain dari militer itu juga dari aspek non militer. Salah satunya adalah pangan. Jadi pangan itu udah benar-benar yang dasar yang harus benar-benar ada kan. Karena kita konsumsi juga dari pangan. Food estate sendiri fungsinya yaitu untuk swasembada, untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Tapi balik lagi, food estate itu lebih ke arah pembukaan lahan di dalam hutan kan. Kalau dari zamannya Pak Harto, setelah swasembada itu ada penggunaan lahan gambut. Lahan gambut ini awalnya tuh ada beliau ini dengar dari temannya ini cerita kalau temannya ini budidaya kelapa sawit di lahan gambut dan itu berhasil. Jadi beliau ini tertarik mencoba melalui program Food Estate. Tapi hasilnya gagal total. Akhirnya berakibat ke sempat waktu itu kasusnya lahan gambutnya terbakar. Lahan gambut itu
cukup sulit ditangani karena ya pribadi itu adalah lahan yang berair walaupun bisa dibilang cukup potensial untuk dibuat lahan pertanian. Namun itu apalagi untuk penambangan hutan itu kan ya sangat berbanding terbalik sebagai Indonesia yang memiliki paru-paru dunia. Itu ya teman-teman, mungkin sudah dicukupkan ya. Terima kasih atas jawaban dari dua narasumber kita. Ini narasumber yang keren-keren teman-teman. Saya Febrian Wirawan, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.